Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Soalnya kemarin sempet minggu aja kita nggak mancing, jadi nggak posting nggak upload ya, buat YouTube-nya nggak upload. Dan pertama ingin saya sampaikan, tetap jaga kesehatan. Ini semakin hari semakin parah corona ya. Dan untuk yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh dan kembali normal. Dan untuk yang nggak sakit, tetap jaga kesehatan. 3M, pakai masker, cuci tangan di air mengalir, kemudian jaga jarak. Mantap. Kali ini kita ada saya pengen review joran. Soalnya dari live kemarin ada beberapa yang nanya request ini review joran stream rod atau joran buat stream fishing. Sebenarnya udah lama pengen review, cuma baru kali ini ya. Kemarin kita masih nganalisa ini joran gimana sih. Sekarang udah ketemu, jadi joran enak gitu. Ada nanti beberapa trik yang mau saya bagi terkait joran stream dengan bahan fiberglass ya, bukan karbon ya, kita pakai fiberglass. Dan ini jorannya yang mau saya review. Tala, ini joran punya beginanya Mas Nanda Bramburot, dia yang bikin custom, keren kan? Joran gagah banget ini, keren. Pertama untuk spesifikasi teknis dulu ya, kayak bangunan spesifikasi teknis. Joran ini panjangnya 4 feet 7 in, berarti berapa itu? 143 cm atau 1,4 meter, 1,43 meter ya, enggak sampai 1,5. Dan rating line 0,8. Ini nggak disebutin, Mas Nanda nggak nyebutin rating line, cuma kalau joran seperti ini rating line-nya 0,8. Kalau ini di spesifikasi joran disebutin panjang 4 feet 7 in, kemudian lure ya ada keterangannya untuk lure yang digunakan. Lure bag itu rekomendasinya 2-5 gram. Kemudian ini ada judulnya nih, ada mereknya ini. Mana mereknya? Ini N, tanda N rod, berarti Nanda rod gitu. Ini seri, ini Mas Nanda bikin seri Java Small Stream, artinya kalen gitu, kalen yang Jawa, kalen itu small stream. Dari total panjang 1,43, kemudian di handle ini panjang cuma 24 cm, karena dia tuh fungsinya tuh single handed, dia buat single hand. Jadi permainan single hand, kalau stream tuh permainan single hand. Jadi castingnya nggak kayak gini, tapi cukup satu tangan. Karena jorannya ringan, kecil, pendek, terus peruntukannya untuk tempat-tempat sempit, sungai-sungai kecil. Material blank, itu dari fiberglass. Kemudian solid ya, ini gelas solid, bukan hollow, ini solid tapi ringan. Nah ini aneh kan,
dia solid tapi ringan karena ada dua faktor. Pertama, panjang joran ini cuma 1,43 dengan blank diameter blank kurang lebih sekitar nggak sampai 1 cm, nggak 0,6 0,5 mili kurang lebih. Terus fiberglass ini juga kemungkinan, kalau saya bilang itu ada mixture dengan campuran grafit. Jadi grafitnya itu buat ringannya dapet, tapi buat uletnya terus buat lenturnya itu dari fibernya dapet. Jadi perfect, saya rasa ini perfect banget, meskipun nggak sepremium yang blank fiber hollow itu ya, yang buat fly fishing kan mahal itu, bagus itu. Cuma ini cukuplah, mending. Dan untuk ring guide kita pakai K-series. K-series ini ada total ada 8 guide, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 ring guide. Di top kita pakai yang 1,4 mili. Kemudian untuk bahan ini yang jenenge jadi trademarknya ini stream fishing, handle-nya ini istimewa. Dia pendek, bahannya simple, kelihatan klasik sekali. Dari composite cork untuk bagian handle-nya, kemudian untuk reel seat pakai aluminium, butt cap-nya juga dia pakai aluminium dengan spacer kayu kayu sonokeling angsana. Terus untuk reel seat-nya juga ini dasar dia pakai kayu burley wood, lumayan artistik, klasik. Saya suka klasik. Sebenarnya banyak di marketplace itu ini pakai warna smoke gun, ada yang warna hitam gelap gitu. Tapi saya suka yang ini silver. Ini sebenarnya agak kusam kemarin, cuma mau review jadi saya poles dulu pakai itu pemoles logam biar keren, biar kelihatan ganteng. Sementara untuk actionnya gimana bang? Yang banyak yang nanya action gimana. Kalau action itu awalnya Mas Nanda bikin ini fast stepper ya. Ini fast stepper, awalnya fast stepper. Nggak percaya fiberglass bisa fast stepper. Beneran, awalnya itu fast stepper. Dia gerak cuma di sini. Ini lentur banget sini lentur. Dari 20% lah, kurang lebih 20%, 3 ruas ini 20%. Kemudian kesini agak kaku, ini udah mulai kaku sih. Cuma karena di lapangan saya praktek itu masih kurang pas, saya nggak srek, masih kurang srek waktu itu. Kemudian saya serut lagi, saya serut ulang di ruas antara ini ring guide keempat dan kelima. Ini saya kecilin lagi, jadi dapat bendingan sampai sini kurang lebih sampai 30%-an lah. Jadi actionnya sekarang jadi moderate ya. Actionnya sekarang moderate, nggak kelihatan ya ini. Hampir mau ke slow ya, moderate tapi hampir ke slow. Tapi belum slow karena dia, ya saya bilang sih moderate, masih moderate. Kalau slow kan sampai sini dia goyang-goyang lututnya. Kalau ini enggak. Coba lihat.
bendingannya lumayan halus. Ya untuk lure weight-nya itu pakai 2/5 gram idealnya. Cuma beberapa kali saya memang paksakan pakai lure 7 gram, 9 gram, bahkan 10 gram, 12 gram juga pernah. Cuma nggak nyaman sih. Iseng-iseng aja coba gitu. Terus untuk ini udah ya, spesifikasi teknisnya udah. Terus untuk karakternya yang kayak tadi ada dia actionnya gimana, terus powernya gimana. Ini blank fiber, ada keunikan kalau buat casting itu unik. Karakternya beda sama karakter karbon. Kalau karbon kan solid, enggak solid apa namanya? Dia kaku, lebih stabil. Jadi setiap pelantingan waktu casting itu cepat balik. Nah kalau ini beda, karena ini bahan fiber, dia lentur. Ini kalau yang nggak biasa casting pasti kaget ini. Dia nggak biasa casting pakai fiber. Bisa juga sempat beberapa kali eksperimen ya. 2 bulan terakhir lah saya eksperimen sampai cari buat feel yang paling enak. Feel yang paling enak mainin jurang ini gimana sih? Enak sebenarnya kalau buat main lure top water, pensil kayak WTD, terus buat permainan Mino juga lumayan. Terus pensil sinking juga bagus. Karena kita nggak perlu tenaga ekstra buat gerakin ini, gerakin ujung joran. Ini saya gerakan cuma segini, cuma di atas itu ini gerakannya panjang banget. Nih, lihatin. Effortless, hampir tanpa usaha keras gitu. Hampir effortless, saya suka ini. Cuma permasalahannya apa? Waktu itu saya pakai Vanquish ya, karena ini joran ringan cuma berat berapa ya? 105 gram. Ditambah sama Vanquish yang beratnya cuma 150 gram untuk Vanquish C 2500 SRG, saya pakai itu. Cuma buat saya coba di sungai itu nggak nyaman gitu. Loh, apa masalahnya kok nggak nyaman ya? Apa masih kurang ringan gitu. Sampai akhirnya saya cari lagi reel lebih ringan dari itu, dari Vanquish. Dapat ukuran 500 itu Shimano juga, Ulsa ULSA 500. Cuma tetap sama, nggak nyaman. Dia pakai Ulsa dengan rasio 4:1 kalau nggak salah. Itu kewalahan. Kalau Vanquish kan rasio yang SHG itu 6 kalau nggak salah, 6:1. Itu jauh banget. Biasa kita main pakai rasio tinggi, pakai rasio rendah 4:1. Di joran yang lentur seperti ini hampir moderate, itu kewalahan. Nggak bisa main di arus kalau ngelawan arus kita bisa ya, tapi kalau main lure sejalan sama arus itu nggak bisa gitu, terlalu lentur. Akhirnya saya coba pikir kok bisa gitu ya, ternyata apa, ini beban ketika kita ngayun. Dia nggak cuma 1 kali 1, 2 kayak karbon kan, begitu kita ayun 1, 2 berhenti. Nah kalau ini enggak, ini gitu ayun ada usaha dia bolak balik. Nah itu beban, ternyata itu jadi beban juga, kerasa di sini ya, bukan getar terus. Nah beban di sini
ketika reel ringan itu tangan akhirnya apa namanya ini nahan biar dia nggak, biar kita bisa tetap kontrol pergerakan blank, hanya kita kontrol, kita tahan. Nah itu bikin capek ternyata. Itu saya pelajari, ternyata oh kok capek ya. Akhirnya saya coba pakai ini reel dari Daiwa ya, Axeler 1000. Nah ini baru ketemu, ini nyaman. Dia nyaman kalau pakai reel agak berat. Ini coba lihat di balancing titik balance-nya dia di mana gitu. Kebetulan kalau saya pegang itu nggak seperti ini. Kalau seperti ini mungkin nyaman, cuma saya pegangnya kayak gini. Saya bisa pegang kayak gini. Kenapa? Satu, pertama buat nahan line waktu mau cast. Jadi waktu kita lempar cepet, nggak. Kalau kayak gini kan terlalu panjang ya, dari ujung jari sampai dengan ujung line terlalu panjang. Jadi saya lebih suka begini. Akhirnya saya butuh titik keseimbangan tuh di depan. Akhirnya reel itu harus ngimbangin juga, dia harus berat juga. Dan beneran ketika saya coba pakai Daiwa Axeler, apa namanya, gerakan pivot ini kan ada titik di mana kita nggak gerak ya, pivot pointnya gitu. Nah pivot pointnya kan di sini, di titik yang balance tadi, dia nggak gerak, dia tetap nggak ngayun, yang ngayun belakang sama depan. Tapi kalau di titik balance dia gitu. Nah ini nggak capek sama sekali. Ketika udah ketemu apa namanya posisi itu, feel-nya dapat, kita ngekes nggak capek. Ternyata formulanya itu ketemulah. Dari kemarin terus terang kita masih nyoba enaknya gimana di Joran. Ngopi dulu guys. Ayo ngopi teman. Terus lagi ada kekurangannya sebenarnya. Kekurangan dari bahan fiberglass ini ada kekurangannya. Keuntungannya dia lentur, jadi hampir effortless lah kalau kita buat retrieve. Cuma dia karena lentur, jadi dia nggak stabil. Nggak stabil apa? Dia ini loh. Kalau fiber itu dia bisa melintir. Tuh, ya, melintir kanan kiri itu gampang banget. Lihat ringgitnya ya, itu melintir kan. Itu kelemahannya fiberglass. Jadi kalau buat long cast susah ya. Pertama karena dia bentuknya bendingnya segini, terus bolak-baliknya terlalu panjang, terlalu banyak, akhirnya terlalu banyak gesekan juga gitu, dengan body blanknya. Ada nggak bisa cast jauh. Yang kedua, dia melintir. Dia suka melintir. Kalau buat cast jauh lur berat, makanya pengguna stream rod ini harus sesuai spek saja gitu. Lure rate-nya berapa nih, 2-5 kali, pakailah lure segitu. Terus penggunanya buat apa nih, stream kan, jangan buat mancing di sungai gede gitu. Kalau buat dipaksa ya, dipaksa ke lemparan 10 meter, 15 meter sampai 25 meter ya. Susah ya, susah, benar susah. Bisa cuma kalau saya pribadi kan, kalau casting itu pakai metode mecut ya. Kita ayun, kemudian kita biarkan, biar sisanya tuh jorannya kerja, dia nanti joran yang lempar sendiri gitu. Jadi kita cuma ngayun satu kali aja gitu. Sisanya nanti biar joran yang kerja gitu. Itu kalau pakai metode mecut itu kurang pas. Itu tadi soalnya ini blanknya gerak-gerak terus gitu. Nggak seperti karbon kan, sekali ayun dia berhenti, ayun berhenti, satu ayun, satu keanggap, satu balik, satu
balik hit, kali ini enggak. 123 123 123 123, hampir kayak gitu terus, bahkan lebih kan. 12345 12334 12334 12334 12334, hampir ada 4 gerakan top section untuk setiap kali lempar. Itu buat apa namanya, balancing tackle-nya itu tadi pakai reel yang agak beratan gitu. Nah, cepat aja nih, cepat biar lebih jelas. Ini bentuk reel sheet-nya gini, cakep. Composite cork-nya ini sendiri sebenarnya banyak di marketplace. Harganya berapa ya? Sekitar 180.000 kalau nggak salah. Itu panjangnya segini, cuma nanti kan dipotong-potong, disesuaikan sama kebutuhan. Terus satu lagi ini apa namanya, harga. Ini banyak yang nanya harganya berapa bang. Kalau harga sendiri saya nggak update ya, karena saya beli udah agak lama ya. Cuma terakhir konfirmasi sama makernya, sama road buildernya, price-nya masih nggak gitu jauh. Itu sekarang terakhir itu saya tanya harga sekitar 1 jutaan untuk jalan stream road ini, dengan bahan ya kurang lebih sama lah. Nanti tinggal finishingnya aja, kalau misalkan ini blanknya minta warna apa, terus ini mau finishingnya gelap atau terang atau gimana. Kalau saya natural, saya minta natural semua, enggak apa namanya, enggak saya gelapin, enggak saya apa, biar vintage kayak klasik. Juga railset juga saya milih yang klasik. Kalau yang modern itu railset kan di depan, dia yang ngikat di depan, jadi apa namanya, handle atasnya itu sebagai pengunci. Tapi kalau yang klasik itu di belakang. Ini saya suka bentuk klasik begini, lebih kayak aliran Jepang gimana gitu, agak ke Jepang-Jepangan. Soalnya road buildernya juga kayaknya orang Jepang itu, Mas Nanda ya. Itu harga segitu kurang lebih. Nanti untuk link apa namanya, nama Facebook atau IG-nya nanti saya tulis di kolom deskripsi aja biar enak hubunginya. Cuma jangan harap hari ini pesan besok jadi gitu ya, karena road buildernya itu antrinya panjang sekali dia. Mas Nanda itu antriannya panjang, jadi saya sendiri aja pesen sekitar 4 bulanan baru jadi. Selebihnya sih tinggal buat mancing aja nih. Kemarin saya coba beberapa kali mancing tapi nggak dapet, jadi nggak bikin video mancing. Ini kan udah ketemu feelnya nih. Besok mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi saya mau bikin video review ini di lapangan ya, langsung untuk penggunaan, gimana akurasinya gitu. Akurasinya kalau sekarang saya udah nemu feel akurasi, udah ketemu. Enak, cakep, ganteng banget, gagah ini, jalan gagah, simple, klasik, gagah. Kalau ada yang mau pengen bikin atau apa ya, tadi informasi material tadi udah saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi. Hal yang udah biasa main stream fishing sih udah tahu lah ya cara ngeset gimana. Tapi untuk yang baru mau coba stream fishing, gimana asiknya gitu. Karena stream fishing itu teknik mancing yang keren dan butuh ekstra tenaga. Intinya kita tuh nyusurin sungai kecil, biasanya ada di pegunungan gitu.
kita jalan, kalau untuk stream fishing kita biasanya kurang lebih kita minimal tuh 500 meter jalan, nyusurin sungai itu minimal 500 meter. Akhirnya capek apa luar dalam gitu. Minimal 500 meter jalan ke hulu atau ke hilir. Dan gunanya stream fish stream rod ini, dia ringan dan nyaman. Itu karena itu kalau jalannya juga udah capek, apalagi mancingnya gitu. Terutama logistik juga harus diperhatikan. Sekali ngetrip bawa aqua, kalau rokok yang banyak juga, 2 bungkus 3 bungkus, soalnya gak ada warung di pinggir sungai, di hutan ya namanya. Oke, saya kira seperti itu cukup untuk reviewnya. Lain kali nanti saya tambahin lagi, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang stream rod ini nanti bisa di kolom komentar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam mancing.